Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tansa Nugraha. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara kita untuk mengembangkan sebuah website menggunakan aplikasi atau aplikasi berbasis website bernama Tilda. Oke, tidak berlama-lama, saya akan coba jelaskan bagaimana kita berkenalan dengan antarmuka Tildanya terlebih dahulu. Oke, saya coba share screen kan. Bentar. Nah, oke. Sekarang di sini kita sudah coba tampilkan antar muka website Tildanya ya yang akan kita pakai sebagai salah satu sebagai tempat untuk kita membuat antar muka websitenya ya teman-teman. Nah, saya sharingkan kembali. Pertama-tama, ketika kita sudah membuka halaman websitenya, kita perlu terlebih dahulu login atau sign up ke dalam website tersebut. Misalkan kalau kita eh, sudah punya akun, kita bisa login. Kalau belum punya akun, kita sign up. Kita coba sign up terlebih dahulu. Nah, untuk di sign up ini kita masukkan nama kita, lalu alamat emailnya beserta passwordnya. Misalkan namanya Tantan, email address-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah itu kita masukkan juga passwordnya ya. Oke, passwordnya misalkan, nah ini. Lalu kita sign up. Oke, lalu maka kita akan diarahkan menuju project Tilda pertama kita. Yaitu kita diarahkan sekarang adalah untuk meng-create new website atau membuat website baru. Misalkan title dari websitenya yaitu website belajar 3D, website karya 3D misalkan. Seperti ini. Lalu kita create saja, ya. Kita klik tombol create ini. Nah, nanti setelah kita buat website karya 3D ini judulnya, kita bisa atur di site settingnya dulu. Oke, sebentar. Nah, di site settingnya kita bisa atur. Nah, di site settingnya kita bisa mengatur apa saja, teman-teman. Yang pertama ada main setting atau pengaturan utama. Di sini kita bisa ubah dari tadi yang website karya 3D, misalkan kita ubah menjadi judul lain. Di bagian website deskripsi kita bisa tambahkan deskripsi tentang website kita. Misalkan deskripsinya karya karya 3D-ku, misalkan seperti ini. Ya. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan custom subdomain di Tilda, namun itu akan berbayar ya teman-teman. Selain ada halaman main setting, di sini juga ada halaman font and colors ya. Di halaman font and colors kita bisa rubah nih teman-teman jenis hurufnya baik dari Roboto, Arial maupun Georgia dan huruf-huruf yang lainnya ya. Ini kita gunakan di font and colors. Lalu size and weight-nya juga kita bisa atur baik dari weight fontnya, size fontnya atau heading fontnya ya, seperti itu. Lalu untuk colornya kita bisa atur juga warna untuk headingnya warna apa, warna untuk body, warna untuk link, lalu warna untuk background. Kita menggunakan kode hexa. Kita atur menggunakan kode hexa. Selanjutnya ada homepage. Di sini homepage itu apabila kita memiliki beberapa halaman gitu ya. Kita akan bisa tentukan homepage-nya di mana. Ini untuk domain. Kalau domainnya kita sekarang hanya bisa mengaktifkan yang gratis ya, free trial. Dan kalau misalkan ingin merubah nama domainnya, nanti akan jadi berbayar. Ini untuk analytics-nya, ini CEO-nya, ini untuk forms-nya ya. Kita bisa menambahkan berbagai forms pada website kita. Lalu di sini kita bisa menentukan bagian mana yang menjadi header dan bagian mana yang menjadi footer. Seperti itu saja untuk di halaman ini, teman-teman bisa save change aja. Nah, lalu
Langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk membuat halaman website pertama kali, kita bisa klik create new page ya teman-teman. Kita klik saja di create new page ini, nanti kita akan ditampilkan atau dihadapkan ada berbagai jenis template yang bisa kita gunakan untuk membuat apa ya website pertama kita, website sederhana pertama kita gitu. Misalkan di sini kalau saya akan coba pakai contoh template yang ini ya, basic landing page. Lalu setelah kita klik create page ya seperti biasa, kita klik create page. Nah, ini previewnya ya. Kita klik create page. Lalu nanti kita akan diarahkan ke website manajernya gitu ya. Untuk kita coba atur itu isinya itu. Nah, di sini kita nokan saja. Kita lanjut. 3 4 5. Oke, get started saja. Di sini saya akan coba jelaskan nih teman-teman. Apa saja yang kita bisa atur nih untuk website pertama kita ini. Di Tilda ini. Nah, di bagian konten, ya, kita klik bagian konten ini nih. Di bagian konten, kita bisa mengisi konten dari website kita, ya. Oke, misalkan kita akan merubah bagian tulisan ini ya, dari headline Add Your Compelling Offer, jadi eh, lihat yuk karya 3D yang sudah kita buat. Misalkan di sini, berarti kita ubah di title-nya. Kita ubah tulisannya jadi lihat hasil karya Ridiku seperti ini. Teman-teman juga di sini bisa menambahkan subtitle atau tidak. Nah, di bawahnya juga ada deskripsi lebih singkat, lebih eh, rincinya. Kita bisa ganti dalam website ini isinya adalah karya 3D yang saya buat. Misalkan kita klik save and close. Nah, oke. Kita klik save and close ini ya untuk menyimpan hasilnya. Maka akan berubah seperti ini teman-teman. Bagian kontennya itu. Lalu di sini juga ya, di bagian atas kita bisa mengubah teman-teman. Kita klik konten, kita bisa ubah nih menu itemsnya kan ada about, service, kontak, si menunya itu kita bisa ubah. Misalkan di sini ada halaman utama, misalkan beranda, di about ini jadi beranda. Lalu ini service, misalkan kita ubah jadi karya. Nah, bisa seperti ini ya. Lalu ini juga bisa kita tautkan teman-teman ya, link itu ke dalam sebuah tautan lain. Misalkan kita buka tautan apa ya, 3D Blender. Nah, misalkan kita akan coba tautkan halaman website kita ke halaman lain, yaitu di halaman eh, www.blender.org ya. Misalkan di kontak ini kita jadi ubah jadi eh, namanya itu jadi menu Blender. Nah, kita klik link to page ya teman-teman. Lalu kita masukkan URL-nya, Ctrl V saja ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, oke. Oh, ini link to, oh ini oke oke. Di sini, oh ternyata kita hanya bisa. Nah, kita masukkannya di new window ya, bukan link to page. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan menu itemnya. Nah, di bagian logo ini kita bisa menguploadkan filenya supaya nanti muncul logonya. Misalkan kita upload file saja, misalkan bebas ya filenya. Nah, di sini ada karya 3D tidak kira-kira. Oke, coba saya pindahkan ke data yang ini. Kita lihat. Oke, mana ya? Saya coba lihat karya 3D. Nah, oke, saya coba lihat di sini ada beberapa karya 3D.
Nah, misalkan karya 3D-nya itu ini. Kita open, ini jadi logonya. Maka nanti kita bisa melihat hasilnya ya. Kita tunggu untuk logonya diupload. Ceritanya ada logo gambar 3D gitu di atasnya. Menandakan itu website yang kita buat. Kita tunggu. Oke, masih proses uploading. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini teman-teman ya. Selain bisa kita upload, kita juga bisa search fotonya ya. Search foto dari Unsplash, dari Pixabay, dari Icons 86. Jadi banyak alternatifnya ya teman-teman untuk fotonya itu. Lalu setelah itu kita juga bisa mengatur sharing buttonnya ya. Lalu mengatur buttonnya. Lalu kita juga bisa mengatur ini language-nya atau bahasanya ya teman-teman. Seperti itu. Kita save and close saja. Nah, nanti akan muncul logonya itu seperti ini ya, logo website kita. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan, setelah menambahkan logo website, selanjutnya kita bisa mengubah tata letak foto ini atau kita bisa mengubah konten dari foto ini ya. Cara untuk mengubahnya, kita klik konten. Nah, di klik konten ini kan ada blok header, kita bisa kasih judulnya, ada blok item. Nah, di item ini kita bisa klik upload image untuk menambahkan karya 3D yang kita buat. Misalkan kita klik upload, lalu kita klik upload file, kita open. Nah, ini baru satu gambar kita masukkan. Nah, di bawahnya juga kita bisa kasih judulnya apa, lalu deskripsinya seperti apa. Nah, di sini kan ada button title ya, kita bisa nanti klik, lalu kita bisa arahkan misalkan ke link lain gitu, misalkan ke link Blender seperti ini. Ya, setelah itu kita bisa lanjutkan ke item yang kedua, ketiga, dan seterusnya di bawah. Kita coba save and close dulu. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita klik Learn and More, maka nanti akan diarahkan ke link Blender ya, teman-teman, ketika kita nanti preview. Nah, ini salah satu cara untuk kita menempatkan fotonya atau tata letak layoutnya. Di bawah juga kita bisa mengatur apa namanya? Kita bisa mengatur tulisan ini yang sudah ada pada template. Lalu selain itu kita juga bisa mengatur si background tulisan ini ya. Kita klik konten, lalu kita klik upload file ya, teman-teman. Kita klik upload file. Nah, kita ganti misalkan pakai gambar 3D lagi, kita open. Nah, setelah kita open, kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai selesai di uploadnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kurang lebih nanti akan jadi backgroundnya itu foto. Selain foto, kita juga bisa menambahkan backgroundnya hanya warna atau menggunakan video, teman-teman. Kita save and close dulu. Nah, seperti ini jadi hasilnya ya. Ada backgroundnya. Ini untuk bagian kontennya. Lalu di bagian bawah kita ada footernya, teman-teman ya. Bagian bawah sini nih. Ini itu adalah footernya ya. Sini tuh, ini adalah footernya, teman-teman. Footer itu biasanya berisi identitas atau apa ya, kata-kata singkatnya gitu ya. Kita bisa edit di sini. Kita kalau di footer ini hanya bisa mengedit teks saja. Seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman bisa menggunakan tilde ini untuk membuat sebuah apa website sederhana menggunakan apa namanya menggunakan platform aplikasi berbasis website. Kita lihat previewnya. Nah, ketika kita preview, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman ya. Ini ada logo websitenya, ini ada beranda karya dan Blender itu menunya, ada kontak as itu kontak kalian. Di sini ada tulisan.
judulnya ya. Lalu di sini ada karyanya. Ketika kita klik one more, maka akan diarahkan ke halaman website lain. Karena kita sudah tahu kan linknya ya teman-teman. Lalu di sini sudah ada gambar backgroundnya, background karya kita. Dan seperti itu saja teman-teman kurang lebih ya. Lalu kita bisa klik publish apabila sudah selesai ya. Apabila sudah selesai kita buat website sederhananya. Oke, teman-teman, mungkin sekian untuk penjelasan terkait pembuatan website sederhana menggunakan Tilda. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan penjelasan tambahan juga terkait cara pembuatan website di Tilda ini. Untuk sekarang cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.